Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin tahirin, amma ba'd. Waqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji hanya milik Allah semata. Atas bersyukurnya kita pada malam hari ini, atas nikmat-nikmat, berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, di antaranya nikmat kesehatan dan kesempatan kita melaksanakan ibadah rangkaian di bulan Ramadan. Tentu harapan kita, pelaksanaan ibadah yang baru saja kita laksanakan dengan harapan diperlihatkan oleh Allah merupakan amal ibadah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam marilah kita sanjungkan kiriban baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat dan kita umatnya yang mengharapkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita tuntunan yang paling pokok yang harus kita bawahi bahwa kita mengikuti risalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru yang paling utama bagi kita tiada lain adalah baginda Rasul. Al ulama warasatun anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi, termasuk para ustadz, para ustazah, para kiai, termasuk adalah pewaris para nabi. Apa yang patut kita contoh dari ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Satu, tentang pribadi beliau sebagai seorang ulama, seorang guru. Kedua, tentang ajaran yang beliau sampaikan. Ini. Tentang pribadi beliau kita sudah sepakat, Pak, bahwa beliau tokoh pemimpin yang sebater, terbaik akhlaknya. Maka seorang guru di dalam menyampaikan dakwahnya, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Seorang guru menyampaikan dakwahnya harus dengan akhlak, dengan bahasa yang bagus. Ini. Yang kedua, tentang ajaran beliau. Apa yang kita bisa ambil
Setelah Rasul adalah orang yang terbaik akhlaknya, terberat menghadapi umatnya, terkuat ibadahnya, terbaik budi dan pekertinya. Susah kita cari contoh guru semacam baginda Rasul. Maka seorang ulama, seorang guru, landasan pokoknya adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi ayat, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad, sungguh di dalam diri Rasulullah itu terdapat contoh-contoh yang bagus. Apa sih kesuksesan beliau sebagai seorang mubalik, seorang guru, seorang pengajar? Tidak lain adalah ana wajibin ala amartukum bih. Itu kesuksesan beliau, Pak. Ucapannya adalah perbuatannya, lidahnya adalah hatinya. Ucapannya, perbuatannya, kalau dia menyuruh seseorang, wahai kaum muslimin, bersedekahlah, dia pelaksana pertama ini. Baginda Rasul. Mari kita bersedekah, beliau pelaksana pertama. Suatu riwayat dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika baginda Rasul sedang melaksanakan ibadah, selesai ibadah, dia nggak zikir, Pak. Nggak sholat. Sahabat bingung. Ya Rasul, kenapa setelah selesai sholat kamu nggak berzikir, tidak bertahlil? Ditanya semacam itu, aku teringat dengan 2 dirham yang ada di tekerku belum aku sodakohkan. Sekarang mari kita berzikir tuh. Jadi nggak ada duit nginep, Pak. Oh enggak, kalau kita nggak ada duit nginep bingung loh. Ini. Jadi ucapannya adalah perbuatannya, lidahnya adalah hatinya. Kita sering ada dusta di antara kita. Loh, Pak. Sering ada dusta di antara. Mari kita beramal soleh. Yang teriak buntut gasiran. Pelitnya 17 setan. Ya, kebangetan. Dia berteriak beramal, tapi nggak pernah mau beramal. Ini. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesuksesan seorang guru di dalam masyarakatnya 1. Pertama, di dalam riwayat Aisyah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang ibadahnya, hubungannya dengan Allah bagus. Bekerja kepada keluarga, hubungannya bagus kepada Allah. Ya. Tapi tidak pernah mau bermasyarakat, ya, di dalam lingkungannya, tidak mau peduli terhadap. Makanya di dalam Al-Qur'an, wallahu fi yaumi abdi madama ablu fi yaumi akhi. Berapa banyak orang yang pergi haji 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, hingga yang pergi umroh, kesalehan pribadi tidak mampu mengalahkan kesalehan sosial. Sholatnya bagus, ibadahnya bagus, tapi ada orang yang merintih kesakitan, yang merintih kelaparan, dia cicing baik sabodotoing lah. Ya. Jadi kesalehan pribadi tidak mampu mengalahkan kesalehan sosial. Ini. Maka baginda Rasul jelaskan dalam Al-Quran. Seorang pemimpin, baginda Rasul tuntunan kita. Ya, sebagai tuntunan kita. Lihat, Pak. Di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang zakat, infak, dan sedekah terdapat di 115 ayat. Yang berbicara tentang sholat 65 ayat. Yang berbicara tentang ibadah saum 13 ayat.
yang berbicara tentang haji hanya 10 ayat. Ini menunjukkan bahwa zakat, infak, dan sedekah mengalahkan kesalehan pribadi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka guru sebagai suri toladan di dalam bermasyarakat, apa di dalam kehidupan kita ini yang harus kita tiru? Awas Pak, banyak orang yang maaf aja ya Pak. Kalau orang belajar nggak ikhlas dengan gurunya, insya Allah ilmunya nggak masuk Pak. Nggak masuk. Ngapalin 17 kali muter sampai situ-situ baik. Ya, hati-hati. Ya. Jadi ini Baginda Rasul memberikan ajaran kepada kita bahwa beliau dijadikan uswatun hasanah untuk apa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Mudah-mudahan mendapatkan kebahagiaan baik dunia dan akhirat. Maka ini konsep di dalam kehidupan kita, guru adalah merupakan yang membimbing manusia dari jalan yang tidak bagus menjadi bagus, dari jalan yang salah menjadi benar. Ya, ini bagi mereka di dalam bermasyarakat pun harus dasarnya adalah keilmuan yang diberikan oleh lingkungannya. Harus berbakti kepada gurunya, berbakti kepada masyarakatnya, berbakti kepada wilayahnya, supaya apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau masyarakat Kampung Baru banyak majelis taklim, ya, perbaiki, ya, taat kepada guru, taat kepada wilayah, ada Bapak RW, ada Bapak RT, ada Bapak lingkungan, turuti kalau memang itu untuk kebaikan masyarakatnya. Dan kepada guru sini banyak, nggak perlu saya sebutkan pribadi. Taatlah kita kepada guru kita. Kalau kita sudah belajar, perbaiki akal kita kepada gurunya. Perbaiki di dalam kita menuntut ilmu supaya apa? Mendapatkan kebarokahannya dengan ilmu gurunya. Jangan memandang, oh Ustaz Jadi mah udah kayak Andri Taulani. Jangan mikir situ Pak, nggak usah. Pikir keikhlasannya, keriduannya. Insya Allah dengan keikhlasannya kita terapkan dalam kehidupan masyarakatnya, bisa membekas, bisa memberi dampak yang positif bagi lingkungannya. Karena apa? Dibina dengan akhlak yang bagus. Bukankah baginda Rasul itu? Wa ma arsalna illa rahmatan lil wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau hai baginda Rasul kecuali untuk memperbaiki akhlak manusia. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini, sama-sama kita yuk menjelang akhir-akhir Ramadan, baiklah kita berakhlak. Satu, kepada orang tua kita. Kedua, ibu bapak kita. Kepada warga kita. Kepada masyarakat kita. Kalau kita akhlak sudah kepada Allah dengan bagus, akhlak kita kepada orang tua kita dengan bagus, insya Allah di dalam kehidupannya senantiasa diberikan keselamatan, baik keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Ini saja, mudah-mudahan. Yang kedua ini al-fakir. Apabila di dalam berbicara banyak kesalahan, banyak kekurangan, kehilapan, perkataan, tutur kata yang kurang pantas didengar, yang kurang ya menyentuh perasaan Bapak Ibu sekalian, al-fakir, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mari sebelum kita akhiri, kita lakukan suratul Fatihah kepada keluarga kita yang telah mendahului kita,
orang tua kita yang diberikan kehidupan oleh Allah, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya. Dan orang-orang tua kita yang telah dipanggil oleh Allah, kita mohon segala amalnya di dunia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampunkan segala dosanya dan ditempatkan di hadapan Allah dengan sebaik-baiknya. Ala hadiniyah wa likulli niyatin shalahah wa ila nabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.